Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat berjumpa lagi dengan saya. Untuk materi sudah saya siapkan di LMS, tinggal ditulis dulu aja. Jadi nanti saya jelaskan sedikit, saya rangkum nanti tentang materi-materi yang ada di modul. Oke, langsung saja kita mulai perkuliahannya. Selamat datang teman-teman mahasiswa di mata kuliah Keamanan Informasi. Di sini kita akan membahas tentang digital watermarking. Jadi fakta dari gambar ya, dari jutaan gambar atau citra itu bertebaran di internet, entah via web, medsos, email, dan lain-lain. Siapapun yang mengunduh citra dari medsos atau web itu dapat mengcopy, mengirim, mengedit, dan lain-lain. Nah, kemungkinan itu bisa terjadi pelanggaran hak atau hak cipta begitu ya. Karena yang pertama itu mengklaim citra orang lain sebagai milik sendiri. Kemudian mengcopy dan menyebarkan citra tanpa izin, dan kemudian mengubah konten citra sehingga keasliannya hilang. Semua kasus-kasus di atas karena karakteristik sekaligus kelemahan dokumen digital. Karena dokumen digital itu tepat sama kalau digandakan, kemudian mudah didistribusikan dan mudah diedit dengan software. Nah, sehingga tidak ada perlindungan terhadap citra. Solusi untuk masalah perlindungan citra ini yaitu menggunakan image watermarking. Image watermarking adalah penyisipan informasi atau watermark yang mengacu pada pemilik gambar untuk tujuan melindungi kepemilikan, copyright, atau menjaga keaslian konten. Ini adalah contohnya, contoh dari watermark. Di sini dari gambar buah ditambah dengan watermark. Nah, hasilnya itu tidak merubah kualitas dari citra. Nah, ini cara-cara konvensional memberi label copyright. Yang pertama biasanya itu label copyright ditempelkan pada gambar. Nah, kelemahannya itu tidak efektif melindungi copyright sebab label bisa dipotong atau dibuang gitu dengan software tertentu. Nah, ini contohnya begini, ada labelnya, tapi kan ini bisa di crop atau diedit gitu. Dengan teknik watermarking, watermark dapat disisipkan ke dalam citra digital. Kemudian watermark terintegrasi di dalam citra digital. Kelebihannya, yang pertama, penyisipan watermark tidak merusak kualitas citra. Yang kedua, setiap penggandaan akan membawa watermark di dalamnya. Kemudian watermark tidak bisa dihapus. Dan yang keempat, watermark dapat dideteksi atau ekstraksi kembali sebagai bukti kepemilikan atau copyright atau deteksi perubahan. Kemudian yang keempat, watermark dapat dideteksi atau diekstraksi kembali sebagai bukti kepemilikan atau copyright. Klasifikasi watermarking itu ada paper watermarking, teknik memberi impresi pada kertas berupa gambar atau logo atau teks. Tujuannya itu identifikasi keaslian, digunakan pada uang, paspor. Nah, ini contohnya. Kemudian ada digital watermarking, yaitu menyisipkan sinyal digital ke dalam dokumen, entah gambar, audio, video, atau teks. Jadi ini ada gambar original, ada watermark,
kemudian digabungkan dengan kunci sehingga menghasilkan gambar yang mempunyai watermark. Sehingga jika kita ekstraksi lagi, watermarknya bisa didapatkan. Kemudian perbedaan steganography dan watermarking. Untuk steganography itu tujuannya mengirim pesan rahasia apapun tanpa menimbulkan kecurigaan. Syaratnya aman, sulit dideteksi, sebanyak mungkin menempuh pesan. Kemudian point to point. Kalau watermarking itu tujuannya perlindungan copyright atau pembuktian kepemilikan. Syaratnya robustness, sulit dihapus, kemudian one to many. Jenis image watermarking itu ada fragile watermarking. Tujuannya untuk menjaga integritas atau originalitas media digital. Kemudian ada robust watermarking. Tujuannya untuk menyisipkan label kepemilikan media digital. Ini contoh dari fragile watermarking. Watermark rusak atau berubah terhadap manipulasi. Kemudian tujuannya pembuktian keaslian dan tamper proofing. Di sini ketika ada penambahan noise, maka watermarknya akan rusak. Ini contohnya. Kemudian ada robust watermarking. Ini seperti contoh tadi ya. Watermark tetap kokoh terhadap manipulasi yang dilakukan pada media. Nah, ini tujuannya perlindungan hak kepemilikan dan copyright. Nah, di sini original image dengan watermark. Aplikasi watermark itu ada macam-macam. Ada identifikasi kepemilikan, bukti kepemilikan, memeriksa keaslian isi karya digital, kemudian user authentication, kemudian ada privacy protection. Oke, untuk pertemuan tentang detail watermarking mungkin cukup. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa ditanyakan. Saya minta maaf apabila ada penjelasan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.